Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat bertemu di channel Firton CIP. Di kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita Bapak Ibu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami kembali ya Tuhan mengucap syukur atas cinta dan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Sebentar ya Tuhan, anak-Mu hendak menyampaikan firman Tuhan. Mohon urapi. Berkata-katalah ya Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat tersampaikan kepada umat Tuhan yang memperdengarkannya. Begitu juga umat Tuhan ya Tuhan, berkati dimanapun berada saat ini. Biarlah Bapa kami semakin dekat kepadamu dan semakin taat, agar kami ya Tuhan menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan saja. Terpuji dan termulia namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama terambil dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 6 ayat 49. Demikianlah saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu dan Saudara. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu dan saudara, tema firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama hari ini yaitu iman tanpa perbuatan hampa. Iman tanpa perbuatan hampa. Kitab Injil Lukas ini diperhadapkan atau ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Nah, ketika Injil Lukas ini diperhadapkan kepada orang-orang Yahudi, Injil Lukas ini memberikan perhatian khusus bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang tawanan, orang yang lemah, dan orang yang tertindas. Sedangkan menurut para ahli, menurut pakar teologi perjanjian baru, kitab Injil ini dikatakan Injil sosial yang diperhadapkan ketika Tuhan Yesus hadir kepada umat-umat Yahudi. Dia memberikan kekuatan, memberikan mujizat bagi orang yang membutuhkan mujizat, dan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang lemah. Nah, inilah sedikit mengenai Injil Lukas. Sedangkan iman menurut kepercayaan Nasrani, Bapak Ibu dan Saudara, yaitu iman kepada Yesus Kristus, yang artinya memiliki kepercayaan yang sedemikian besar kepadanya. Dan kalau kita mengarah kepada Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah iman setiap orang yang menerimanya. Dan setelah kita beriman Bapak Ibu, lalu berikutnya itu mematuhi segala yang diperintahkan. Dan iman juga adalah menerima apa yang kita bayangkan mengenai firman-Nya. Firman-Nya apa itu Bapak Ibu dan Saudara? Firman yang pertama itu ketika Tuhan Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai, yaitu yang ke-10 hukum Taurat.
yaitu namanya yang tertulis. Sedangkan yang kedua itu ada yang tersirat. Yang tersirat Bapak Ibu dan Saudara yang saya maksud ada kitab-kitab. Contoh dari Perjanjian Lama ada Kejadian, ada Keluaran, ada Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, dan itulah yang harus kita pegang dan kita menjalankannya dan melakukannya. Kalau menurut Perjanjian Baru ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, banyak Bapak Ibu kitab-kitab. Dan itulah ketika kita mampu menjalankannya, kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, dalam teks ini Tuhan Yesus sepertinya mau mengatakan bahwa iman kita itu tanpa dasar, kita sepertinya mudah diombang-ambingkan oleh badai kehidupan, angin penyesatan, dan berbagai macam faktor yang kita alami. Nah, jadi kalau kita sebagai orang beriman, ketika kita mengalami banyak musibah, tapi kita mempunyai dasar yang kuat, kita tidak mudah diombang-ambingkan Bapak Ibu yang dimaksud oleh perkataan Tuhan Yesus ini. Nah, ada satu cerita Bapak Ibu dan Saudara tentang cerita pohon cemara dengan mobil balok atau mobil tronton. Pohon cemara ini besarnya seukuran tiang PLN dan tidak terlalu besar. Sedangkan mobil balok ini membawa kurang lebih 10 ton kayu dan kayunya ratusan batang. Dan mobil tronton ini atau mobil balok ini mempunyai ban bagian sebelah kanannya sebanyak 10 ban. Bagian sebelah kirinya sebanyak bannya 10 ban juga, menjadi 20 ban. Nah, ketika mobil ini Bapak Ibu Saudara dengan kecepatan 50-60 menabrak pohon cemara ini, ditabraknya, puak. Akhirnya Bapak Ibu, mobil ini mengalami kecelakaan, kaca spionnya pecah, kaca kepala mobil pecah, batangannya bengkok-bengkok, dan hancur Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang paling anehnya saja, pohon cemara ini tidak rusak atau katakanlah tumbang, tidak tercabut pun dari akarnya, tidak Bapak Ibu dan Saudara. Nah, itu artinya apa? Pohon ini sudah mempunyai akar yang kuat, mempunyai dasar yang kuat, tertanam ke dalam tanah, dan dia tidak bisa tumbang, diombang-ambingkan oleh badai. Ya seperti tadi mobil menabrak, seperti angin, tidak tumbang. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita mempunyai dasar dalam firman Tuhan, kita tersambung dalam Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita ketika mengalami masalah badai kehidupan, kita tidak akan langsung menyerah atau berputus asa, tetapi kita menjadi orang yang tenang menghadapi badai kehidupan, situasi yang ada itu. Ya, katakanlah orang yang kita cintai meninggalkan kita, dia pergi dari kenyataan kita, orang yang kita kasih. Ya, kita sampai di sini, kita serahkan kepada Tuhan.
Dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang memang mendatangkan penuh harapan ke depannya, bukan rancangan mendatangkan kecelakaan. Nah, Tuhan di situ hadir Bapak Ibu sebenarnya. Kalau kita mempunyai dasar kepada Tuhan dan firman Tuhan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita lagi berduka, kita serahkan, kita berbicara kepada Tuhan. Nah, kita tidak ada mengalami kesedihan karena Tuhan sumber kekuatan kita Bapak Ibu dan saudara. Dan disinilah kita kalau sudah mempunyai dasar yang kuat akan firman Tuhan, ketika diombang-ambingkan angin penyesatan, masalah, kita menjadi kuat dan tenang. Dan inilah firman Tuhan yang mau disampaikan Yesus ini kepada kita. Dan ketika kita juga mempunyai dasar yang kuat dalam firman Tuhan, kita semakin rajin ibadah, semakin membaca firman Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Tuhan pasti memperhitungkan dari payah kita, lelah kita. Seperti contoh Abraham. Kalau kita melihat di Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6, dikatakan begini, maka percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal-hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita sudah di dalam kebenaran ketika dasar iman kita, ketika kita kuat dalam memenuhi syarat-syarat mengikut Tuhan, kita telah diperhitungkan Tuhan di dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, selama kita menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang percaya, walaupun kehadiran Yesus Kristus tidak nyata dalam hidup kita, kita sebagai orang percaya, kita harus rajin bekerja dan kita rajin melaksanakan ibadah kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan artinya kita mengikut Tuhan penuh dengan harapan kita dan kita melakukan firman-Nya. Nah, ini namanya keseimbangan. Harus ada keseimbangan Bapak Ibu. Kita beribadah, kita membaca firman Tuhan, kita mengetahui contoh. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Kita tidak menghakimi, tetapi kita melakukannya tidak menghakimi. Mengampuni, ampunilah kesalahan saudara. Kita mengampuni kesalahan saudara. Seperti firman Tuhan juga mengatakan, carilah, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Nah, artinya ada tindakan nyata yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah Bapak Ibu yang mau saya sampaikan kepada kita. Tetaplah kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia dalam menjalankan setiap perintahnya. Dan kita mempunyai dasar kehidupan dalam firman Tuhan. Ketika kita mempunyai kekuatan, maka kasih karunia yang melimpah yang daripada Tuhan akan menghampiri kita juga. Dan juga Roh Kudus yang menuntun kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menjalankan setiap usaha dan pekerjaan kita dimanapun kita berada Bapak Ibu dan saudara. Tetap kuat Bapak Ibu, mempunyailah iman di dalam firman Tuhan. Dan kita mempunyai dasar selagi kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk dalam firman-Nya itu? Yang pertama itu, milikilah mengetahui tentang firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang ada saat ini saya pegang ini adalah atas kasih karunia dari Tuhan. Mengetahui, oh ini adalah Alkitab. Dan ini adalah untuk meluruskan pikiran saya dari kejahatan. Dan setelah kita mengetahui, lalu kita memahami setiap isi-isinya. Seperti contoh firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala akumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kita artinya Bapak Ibu, setelah kita mengetahui, lalu kita mengerti, oh firman Tuhan katakan aku percaya kepada Tuhan dan mengikuti setiap apa yang dikehendaki Tuhan. Dan setelah kita mengerti isi firman Tuhan Bapak Ibu, lalu kita menjadi apa itu Bapak Ibu? Melakukannya, menjalankannya, perintah-perintah firman Tuhan. Maka itulah yang menjadi dasar kehidupan kita dalam menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu dan saudara dimanapun berada. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu yang telah kami perdengarkan saat ini. Biarlah ini ya Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kami untuk menjalankan kehidupan kami ya Tuhan di masa-masa sulit ini, ya, di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, yang dimana masa-masa COVID yang masih melanda di negara kami. Tapi kami percaya ya Tuhan Yesus, itu semua adalah rencana Tuhan yang indah di masa yang akan mendatang. Berkatilah umat-umat Tuhan yang saat ini ya Tuhan, yang telah memperdengarkan firman Tuhan. Setiap usahanya ya Tuhan, setiap cita-citanya, mohon berkati ya Tuhan. Semoga harapan jemaat Tuhan di tahun-tahun pandemi ini ya Tuhan dapat tercapai ya Tuhan, dan urapi ya Tuhan setiap jemaat Tuhan. Dan begitu juga ya Tuhan, semoga firman-Mu bisa tersampaikan terus lewat channel ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akhir kata saya ucapkan Bapak Ibu dan saudara, Salam.